yakni nikmat terbesarnya ketika Allah masih menetapkan iman dan Islam di hati kita. Dengan keimanan itulah kemudian kita oleh Allah diberi kekuatan, ditaufik oleh Allah SWT untuk meringankan langkah kita memenuhi panggilannya. Guna memenuhi kewajiban kita selaku hamba Allah di buminya ini, di antara kewajiban itu adalah sholat Jumat secara berjamaah. Semoga ini menjadi tanda bahwa kita hamba-hamba Allah yang berusaha untuk berjalan di buminya ini sesuai dengan tuntunannya, mentaati setiap perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, sehingga kita kembali menghadap Allah SWT sebagai hamba-hamba yang bertakwa. Salat dan salam marilah kita intinya sanjungkan dan haturkan kepada junjungan kita, kekasih kita, teladan kehidupan kita, manusia yang dijamin pasti benarnya dialah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma shalli ala Muhammad. Semoga kita kelak mendapatkan syafaat beliau. Amin Allahumma amin. Salat salam juga semoga terlibat kepada keluarga beliau, sahabat-sahabatnya juga pengikutnya yang selalu berusaha mentaati dan mengikuti jalan kehidupan yang dibawa olehnya hingga ajal menjemputnya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah, dari mimbar yang mulia ini saya tak lupa berwasiat, marilah kita bersungguh-sungguh dan terus-menerus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Sebagaimana yang Allah perintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kalian sekali-kali mati kecuali tetap sebagai seorang muslim. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, takwa menjadi prioritas, menjadi tolak ukur kemuliaan seseorang di hadapan Allah. Allah katakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian yang paling takwa. Dalam pandangan Allah, manusia yang paling mulia adalah yang paling taat kepada Allah SWT. Allah tidak melihat kepangkatannya, Allah tidak melihat seberapa besar kekayaannya dan seberapa bagus nasabnya, tapi yang dilihat oleh Allah apakah dia menjadi orang yang muttaqin atau tidak, yaitu orang yang tunduk patuh kepada tuntunan Allah SWT ataukah tidak. Bahkan Allah perintahkan ketakwaan kita jaga hingga ajal menjemput kita, sampai Allah tekankan wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian sekali-kali mati kecuali tetap menjadi seorang muslim. Ketakwaan menjadi prasyarat ketika kita ingin mendapatkan pertolongan Allah di dalam menghadapi persoalan kehidupan kita. Allah sampaikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar persoalan yang dihadapi. Dan Allah bahkan janjikan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah juga sampaikan di tempat lain, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan urusannya mudah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita jaga ketakwaan ini hingga ajal menjemput kita. Ketakwaan ditandai dengan yaitu ketundukan kepatuhan kita, baik secara zahir maupun batin, kepada seluruh apa yang Allah perintahkan. Dan ketakwaan juga menjadi indikator bahwa kita seberapa, yaitu kemuliaan kita di hadapan Allah. Di antaranya tanda ketakwaan itu persaudaraan sesama muslim yang harus dijaga. Karena Allah sampaikan, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina ahwaikum. Sesungguhnya orang mukmin itu adalah bersaudara, maka damaikanlah di antara saudara kalian. Di dalam salah satu sabdanya yang mulia, Rasul menyampaikan bahwa seorang mukmin itu kajasadul wahid, seperti tubuh yang satu. Maka apabila bagian kakinya terkena duri, maka bagian tubuh yang lain juga akan merasakan sakit, memberikan respon, seperti misalnya demam.
Kepalanya mungkin akan terasa pusing karena ada bagian tubuhnya di kakinya yang terkena duri ataupun yang lebih dari itu. Itulah tanda bahwa tubuh satu. Oleh karena itu seorang muslim demikian pula. Maka persaudaraan kaum muslimin tidak dibatasi oleh nation state, oleh batas-batas geografi, tetapi dilandaskan kepada akidah Islamiyah, kalimatul la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah. Maka kalau kita merasa bersaudara dengan saudara kita yang ada di negeri lain, seperti misalnya di Palestina, yang kita tahu bagaimana kondisinya saat ini dengan melalui berbagai media dan berita, meskipun kita harus selektif di dalam menerima berita, tapi kita tahu bahwa kondisi nyata bagaimana Yahudi laknatullah alaih membombardir Gaza yang begitu sempit. Bahkan baru saja mereka mengebom sebuah rumah sakit yang menewaskan lebih dari 500 orang sekaligus, baik pasien, perawat hingga dokter. Sungguh ini adalah sebuah kekejian yang luar biasa. Maka masihkah kita percaya bahwa klaim dari Zionis laknatullah itu bahwa mereka sedang membela diri? Bisa dilihat mereka terus membombardir Gaza yang begitu sempit. Kalau kita lihat di dalam peta, sudah 6.000 ton dijatuhkan di Gaza bom yang sempit itu. Bahkan jumlah itu kalau dihitung dengan yang dijatuhkan oleh Amerika di Afghanistan dalam waktu 1 tahun. 1 tahun Amerika menjatuhkan bom di Afghanistan 6.000 ton. Itu hanya dijatuhkan oleh Zionis Yahudi laknatullah alaih di yang tempat begitu sempit, jalur Gaza. Kalau bukan karena pertolongan Allah, pasti kaum muslimin tidak mampu menghadapinya. Ma'asyiral yang dirahmati Allah, bahkan mereka menjatuhkan bom yaitu fosfor putih yang dilarang di dunia internasional karena efek merusaknya yang sangat dahsyat. Sudahlah begitu mereka menyebarkan sebuah berita hoax, yaitu bahwa kekejaman yang dilakukan pasukan Hamas yang sama sekali tidak berbukti. Bahkan sekelas CNN, ada seorang wartawan yang ikut menyebarkan walaupun kemudian meminta maaf. Masyaallah yang dirahmati Allah, sungguh dunia telah ditipu oleh Zionis laknatullah dengan dibantu negara-negara besar yang lain. Kita lihat dengan kasat mata, apakah penguasa-penguasa muslim di sekitar yaitu Palestina mengirimkan bantuannya berupa pasukan? Tidak. Padahal Amerika dan beberapa negara telah menggerakkan kapal induknya untuk membantu Yahudi laknatullah alaih. Masyaallah yang dirahmati Allah, ini ada di depan mata kita. Lalu hati kita terasa bagaimana? Maka disitulah nanti Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui hati setiap manusia akan minta pertanggungjawaban kepada kita. Apakah ada rasa sakit di dalam diri kita sebagai wujud persaudaraan kita kepada Allah, yaitu sama muslim, dan bukti ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin yang dirahmati Allah. Oleh karena itu kita sebagai seorang muslim sudah seharusnya mengetahui bagaimana solusi dan persoalan Palestina. Dan kalau kita lihat sesungguhnya seperti negeri kita tatkala dijajah oleh Belanda, mereka datang ke negeri kita sebagai seorang pedagang yang kemudian kita tahu bermaksud menguasai Nusantara. Lalu kemudian kita tahu bagaimana perjuangan yaitu negeri kita ini membebaskan dari penjajahan. Dan siapa kemudian yang membantu kita mengakui eksistensi kita? Dialah diantaranya rakyat Palestina yang mengakui kemerdekaan kita. Ma'asyiral yang dirahmati Allah. Maka mereka sangat berharap kepada kita yaitu bantuan, bahkan seruan-seruan, bukan hanya obat-obatan. Maka seharusnya negeri ini termasuk negeri yang besar mampu untuk memberikan lebih dari itu. Masyaallah yang dirahmati Allah, mereka sesungguhnya Yahudi laknatullah alaih yang mengklaim bahwasanya Palestina adalah tanah yang dijanjikan, adalah klaim yang tidak didasarkan dari kitab manapun. Kalau kita lihat di dalam sejarah perjalanan dunia, bahwa sesungguhnya Palestina adalah tanah milik orang-orang Palestina. Masyaallah yang dirahmati Allah, demikian itulah faktanya sejak zaman dulu. Maka kalau mereka mengklaim itu adalah tanah yang dijanjikan oleh Allah SWT kepada mereka, itu adalah klaim yang tidak berdasarkan bukti.
Sehingga ma'asyiral jin yang dirahmati Allah, mereka keberadaan Yahudi laknatullah alaih sesungguhnya adalah penjajah yang harus diusir dari tanah Palestina yang merupakan juga tanah kaum muslimin, milik seluruh kaum muslimin di dunia. Sehingga tatkala Theodore Herzl, seorang pemikir yang menggagas negara Israel Zionis, menghadap Sultan Abdul Hamid II untuk membeli sebagian petak dari tanah Palestina. Apa jawaban singa terakhir dari Khilafah Utsmani itu? Dia mengatakan sesungguhnya Palestina adalah milik kaum muslimin seluruh dunia, bukan milik Utsmani. Maka tidak akan saya jual walaupun satu jengkal tanah sekalipun. Ma'asyiral muslimin, sampai dikatakan kepada Theodore Herzl, jika khilafah suatu saatnya kalian bisa mengambilnya tanpa dengan uang sedikit pun. Maka mereka pun kemudian fokus menghancurkan kekhilafahan Turki Utsmani hingga Utsmani menjadi runtuh, dan kemudian mereka pun 1917 ketika mendeklarasikan, yaitu organisasi Zionis internasional dengan dibantu oleh Inggris kemudian Prancis, mereka mendirikan negara Israel tahun 1948 di tanah kaum muslimin. Itulah faktanya. Oleh karena itu dia adalah penjajah, maka sudah seharusnya menyelesaikannya adalah dengan diusir dari tanah Palestina. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, Allah sudah mengingatkan kita di dalam firman-Nya. Di dalam surah Al-Mumtahanah Allah katakan, innama yanhakumullahu 'anil ladzina qatalukum fid-din wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum an tawallawhum wa may yatawallahum fa ulaika humudz zalimun. Sungguh Allah telah melarang kalian menjadikan sebagai kawan kalian orang-orang yang memerangi kalian karena agama, mengusir kalian dari negeri kalian, dan membantu orang lain untuk mengusir kalian. Siapa saja yang menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itu adalah kaum yang zalim. Kemudian yang lebih penting lagi, Islam telah mewajibkan jihad fisabilillah atas seluruh kaum muslimin, yaitu guna mengusir penjajah, memerangi musuh-musuh Allah, sebagaimana Allah sampaikan, faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimisli ma i'tada 'alaikum. Siapa saja yang telah menyerang kalian, seranglah dia seimbang dengan serangan kalian. Kemudian Allah juga berfirman, waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Dan perangilah mereka di mana saja mereka kalian jumpai, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kalian. Inilah pula ayat yang memberikan ruh perjuangan, yaitu pejuang kita di negeri kita ini, seperti misalnya Jenderal Sudirman yang ketika berusaha untuk mempertahankan negeri kita lah yang telah diproklamirkan dengan melakukan yaitu serangan 6 jam di Jogja, dan itu menjadi indikator bahwasanya kita telah merdeka. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, oleh karena itu jihad itulah yang menjadi solusi untuk mengusir penjajah Yahudi laknatullah alaih dari bumi Palestina. Maka kita seharusnya membantu, minimal kita mendoakan saudara kita sebagai bukti keimanan kita kepada Allah, sebagai bentuk persaudaraan, karena kita kembali kepada Allah akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kekuatan kepada saudara-saudara kita dan lekas menurunkan pertolongannya, sehingga yaitu bumi Palestina terbebas dari penjajahan Yahudi laknatullah alaih, sehingga Masjidil Aqsa kembali berada di bangkuan kaum muslimin sebagaimana dulu pernah dibebaskan oleh Khalifah Umar bin Khattab, juga Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, maka dengan yaitu Islam yang memimpin, kesejahteraan yang akan terjadi, dan telah terbukti selama ribuan tahun, 1000 tahun lebih, ketika Masjidil Aqsa di bawah perlindungan kaum muslimin, maka orang Islam, orang Nasrani, bahkan orang Yahudi pun diberi ruang untuk beribadah di sana. Itulah bukti bahwa Islam menjadi rahmat lil alamin. Tapi kita lihat bagaimana ketika mereka Yahudi laknatullah yang menguasai, sehari demi hari kaum muslimin yaitu dijarah oleh mereka. Bisa kita lihat dalam peta dunia bagaimana wilayah kaum muslimin yang awalnya luas menjadi semakin sempit dan sempit. Bahkan mereka berusaha melenyapkan kaum muslimin dari bumi yang diberkahi oleh Allah SWT.
Semoga Allah SWT senantiasa menuntun kita semua di jalan yang diridhoinya hingga ajal menjemput kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang ahlul jannah min husnil khatimah, termasuk orang-orang yang akhir hidup yang baik. Barakallahu ilaikum wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim wa alu qawli hadza fasirul azim innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa ya fittaqallah faqad fajaru taqwan. Ma'asyirin yang dirahmati oleh Allah, akhirnya marilah kita bersama-sama bertawajuh mohon kepada Allah SWT, Zat yang mengendalikan kehidupan ini, Zat yang menghidupkan dan mematikan, Zat yang maha penolong kepada setiap hamba-hambanya yang tertindas. Mudah-mudahan Allah segera menurunkan pertolongannya wabil kufur untuk saudara-saudara yang ada di bumi Palestina dan dimanapun yang mengalami kezaliman. Semoga Allah membebaskan mereka dari kezaliman, menurunkan pertolongannya, termasuk Allah turunkan pertolongannya di negeri kita sehingga kita dimuliakan oleh Allah, dikembalikan kepada Allah SWT dalam keadaan taat kepadanya. Innallaha malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Birahmatika ya arhamar rahimin. Hamda sakirin, hamda naimin, hamda ni'amaika fi masidah ya Rabbana kama yang bagi li jalali wajhikil karimi wa atimi sultanik. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah wa ya fadil hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinik wa ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma izzil islam wal muslimin wa alikil kafaratal musyrikin wa tamin a'ta'ana a'ta'atik. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Palestina. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Gaza ya Allah. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Palestina ya Allah. Allahumma ahlikil yahud wa Allahumma ahlikil yahud wa ziyadis. Allahumma ahlikil kafaratal musyrikin wa tamirat ta'atanat. Allahumma ikhwana mujahidina fi kulli makanin wa fi kullatin. Allahumma ya Allah, Engkaulah Zat yang maha menolong ya Allah. Tolonglah saudara-saudara kami wabil khusus yang ada di bumi Palestina ya Allah. Berilah kekuatan kepada mereka, berilah kemenangan kepada mereka untuk membebaskan kaum muslimin dari sang penjajah Zionis Israel laknatullah alaihi ya Allah. Hancurkanlah kekuatan orang-orang yang menzalimi kaum muslimin wabil khusus Yahudi laknatullah alaihi ya Allah. Kau Zat yang maha memegang setiap, hitunglah mereka ya Allah satu persatu ya Allah. Karena kezaliman mereka kemudian menyebarkan kerusakan di tengah kaum muslimin dan kesetaraan kehidupan kaum muslimin wabil khusus di bumi Engkau yang suci ya Allah, Baitul Muqaddas. Ya Allah ya Tuhan kami, bebaskanlah tanah Palestina dari penjajah laknatullah ya Allah. Ya Allah, ya Allah ya Tuhan kami, istiqomahkanlah kami selalu dalam keadaan di jalan yang Engkau ridhai ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kabulkanlah doa-doa kami. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syaqatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa
وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتعبدنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولذكر الأكبر. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah.